doa ini bagus tapi masih khilafiyah antar sesama muslim. Sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang membolehkan, sebagian ulama ada yang melarangnya. Jadi kalau menurut saya doa apapun sepanjang tidak menyebutkan penyembahan dirinya kepada selain Allah maka boleh. Nah, kalau menurut saya doa nubuat atau doa nurun nubuah, tapi kan kita kenalnya doa nubuat, itu nurun nubuah, cahaya kenabian. Doa ini kalau menurut orang hikmah ghaibiyah kategorinya ismun a'dzam. Ismun a'dzam khusus. Kan ada ismun a'dzam umum, ada ismun a'dzam khusus, ada ismun a'dzam khususil khusus. Nah ini doa nubuat itu termasuk doa ismun a'dzam khusus. Menyebutkan kata Dzultani, kata Al-Azimi, semua Asmaul Husna. Al-Mani, Al-Qadimi, ini termasuk Asmaul Husna. Lah, Asmaul Husna itu ada Asmaul Husna yang jumlahnya 99 yang disebut Ismun A'dzam Dzahiri. Ismun A'dzam Dzahiri ayatnya jelas, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzuna ma kanu ya'malun. Walillahi, bagi Allah al asmaul husna, dan nama-nama yang bagus, fad'uhu, berdoalah kamu kepadanya, biha, menggunakan asmaul husna itu termasuk kategorinya ismun a'dzam dzahiri. Kemudian ada ismun a'dzam batiniyah. Ismun a'dzam batiniyah itu adalah ada 3 macam. Ada ismun a'dzam batini itu bentuk awail suwar, alif lam mim kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Ada ismun a'dzam dari isim mustaq. Contoh misalkan habbaba wa habbaba ilaihimul iman, ya, di situ habbaba berarti nanti isim fa'ilnya muhabbibun. Wallahu mukhrijun. Lafal mukhrijun ini kategorinya ismun a'dzam batini bentuk mustaq. Kemudian yang ketiga ismun a'dzam batini bentuk kelakuan, akhlakul karimah, senang sedekah, senang berbicara baik, senang berpikir baik, itu termasuk ismun a'dzam batini. Jadi ismun a'dzam batini ada 3 kategori, ada 3 macam. Ismun a'dzam batini bentuk asmaul husna mustaq, ismun a'dzam batini bentuk awail suwar, dan ismun a'dzam batini bentuk kelakuan. Kemudian ismun a'dzam, setelah ismun a'dzam batini ada ismun a'dzam arabi. Lah ini ismun a'dzam arabi, doa nurun nubuwah atau doa nubuat ini adalah ismun a'dzam arabi, bentuk bahasa Arab. Sudah bentuknya ismun a'dzam ismun a'dzam, ada ismun a'dzam dzahirinya, ada ismun a'dzam batininya, ada juga ismun a'dzam arabi berbahasa Arab. Nah, ismun a'dzam arabi ini kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Makanya kita orang Jawa tidak memahami fadilahnya atau khasiatnya. Nah, dalam paparan ini minimal mengetahui khasiat itu dari lafal yang diucapkan. Allahumma dzi sultanil azim wadzil manil qadim wadzil wajhil karim. Ini semuanya adalah mengarah kepada pujian-pujian kepada Allah, zat yang mempunyai sultanil azim, ya, kekuasaan yang agung, wadzil manil qadim, dan mempunyai anugerah yang dahulu. Ini dzi sultanil azim saja sudah memberikan isyarah. Berarti ketika orang membaca doa nubuat ini mengharapkan punya kedudukan yang besar di sisi Allah. Kemudian wadzil manil qadim ini juga mengharapkan orang itu akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Wadzil wajhil karim, zat yang mempunyai zat yang mulia. Ini semuanya mengandung isyarat. Makanya yang paling kelihatan sekali di sini adalah orang membutuhkan wa mustajabil Luqmanal Hakimi. Doa ini punya harapan seperti
doa ini mempunyai khasiat untuk memustajabkan doa seperti doanya Luqman Al-Hakim yang dikabulkan. Kemudian wawarithi Sulaiman bin Dawuda mempunyai khasiat mempunyai khasiat tentang Nabi Sulaiman sebagai anaknya Nabi Dawud. Ini berarti apa? Kesuksesannya Nabi Sulaiman. Makanya ini ada orang yang mengatakan bahwa doa nubuat ini adalah untuk menundukkan jin. Ya wallahu alam, kalau itu terserah, monggo. Yang penting saya menjelaskan dari sisi lafalnya wawarithi Sulaiman bin Dawud. Kemudian dalam bahasa yang jelasnya tertulis di dalam doa ini tawil umri, minta dipanjangkan umurnya. Tawil umri ini maksudnya kan tawil umri man hasuna mantola umru wa hasuna amaluhu, mestinya orang yang panjang umurnya dan bagus amaliyahnya. Nah, buat apa panjang umurnya isinya maksiat, kan rugi. Ini maksud tawil umri, minta dipanjangkan umurnya beserta kelakuannya baik, beserta contoh akhlaknya adalah akhlak Rasulullah. Wasahih ajsadi, sehatkanlah jasadnya, sehatkanlah dari semua penyakit, baik penyakit itu jasmani wujudnya maupun penyakit itu nafsani. Minta distabilkan, minta disehatkan badannya. Kalau membaca wasahih ajsadi kemudian makannya sembarangan, ya namanya menyalahi doanya sendiri. Wasahih al-sadi di sini berarti apa? Kulu wasrobu wala tusrifu, konsepnya. Kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Supaya apa? Sahih jasadnya. Sebab jasad yang sahih itu adalah melalui stabilitas 4 cairan. Cairan yang diproduksi oleh paru-paru, wujudnya plasma kayak oli dalam mesin. Kemudian wujudnya cairan yang diproduksi oleh kandung empedu, warnanya kuning, ya, yang kita kenal dengan istilah getah bening. Kemudian cairan yang diproduksi oleh liver, warnanya darah merah. Terus cairan yang diproduksi oleh limpa, warnanya kehitaman, cairan kehitaman. Ini biha qawamul badani, dengan adanya 4 cairan ini badan bisa berdiri tegak. Wa minha solahu, dari cairan yang stabil ini yang isinya wasahih al-sadi. Wasahih al-sadi, sehatkanlah jasadku. Waqti hajati, dan terimalah hajatku. Lah di sini waqti hajati ini minta kepada Allah. Minimal 360 permintaan. Yang namanya doa itu minimal 360 permintaan atau khasiat. Nah, ini sudah jelas, khasiatnya banyak sekali. Bukan hanya waktu hajati, tapi di sini lugas lagi wa aksir amwali, banyakkanlah hartaku, wa auladi, dan anak-anakku. Jadi kalau orang yang membaca doa nubuat itu kalau anaknya sedikit berarti nggak makbul. Karena di sini bahasanya waksil amwali, banyakkanlah hartaku wa auladi, dan anak-anakku, berarti anaknya banyak. Kalau anaknya sedikit berarti nggak begitu mustajab. Nah, wahabibni linnasi ajmain, di sini mempunyai khasiat supaya sayangi, dicintai oleh semua manusia, supaya disukai, disayangi, dicintai oleh manusia karena perilaku baiknya. Sebab doa ini akan mencetak seseorang itu yang berdoa dengan doa ini ketika orang itu betul-betul hatinya bersih, hatinya baik, hatinya bersih. Ketika seseorang itu hatinya bersih, maka keluar inner beauty. Jadi kebaikan itu bukan dari kepura-puraan. Kebaikan itu lahir dari hati yang bersih, sehingga memunculkan kebaikan-kebaikan di kesehariannya, perilakunya, akhlaknya, semuanya akhlak yang baik. Kemudian diteruskan wa taba'adil adawata kullaha min bani Adam alaihi salam
intinya doa nubuat ini adalah dari lafal Aqilil Hasani wal Husaini sebagai benteng. Itu bahasa Aqilil Hasani wal Husaini sebagai benteng. Kemudian watabaatil adawata kullaha ini untuk supaya apa, tidak ada permusuhan satu sama lain. Itu sudah berapa tadi? Khasiatnya udah banyak sekali. Ya, udah banyak sekali. Untuk menghilangkan permusuhan satu sama lain, untuk mendamaikan perseteruan dua kelompok, misalkan perseteruan dua orang yang tidak bisa dikompromikan. Kemudian mangkana hayya wa yahiqal qaulu alal kafirin wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini salah satu khasiatnya juga untuk menolak santet, menolak sihir, menolak guna-guna. Dan juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa nunazzilu, dan kami turunkan minal qur'ani penjelasan-penjelasan Al-Qur'an ma segala sesuatu huwa ialah syifaun sebagai obat. Jadi doa nubuat ini mengandung unsur, mengandung energi yang bersifat untuk menyembuhkan semua penyakit. Penyakit apapun termasuk penyakit medis, penyakit non medis, yang isinya penyakit non medis itu nanti apa guna-guna, sihir, santet, dan termasuk apa ya, orang Jawa bilang pelet. Nah ya, itu juga insya Allah dengan doa nubuat ini bisa mengatasinya. Sebab doa nubuat ini mengandung energi tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun, menjadi rahmat lil mukminin bagi mereka yang beriman, wala yazidu dzalimina illa khosara. Orang-orang zalim itu tidak akan bertambah kecuali tambah khosaron, kerugiannya. Jadi sekaligus ini walaupun tidak ada lafal yang mendoakan kepada orang zalim itu adalah bertambah rugi, tapi dalam doa ini mengandung itu. Ketika seseorang itu menzolimi orang yang ahli berdoa doa nubuat ini, maka yang menzolimi akan terjadi kerugian-kerugian yang sangat. Ini dari sisi lafzinya saja sudah banyak sekali, dan saya bisa menjawab fadilah doa nubuat ini atau khasiat doa nubuat ini, silakan minimal 360 fadilah, minimal 360 khasiat. Nah, untuk kita mendapatkan khasiat kan tidak bisa bim salah bim beradabra begitu jadi begitu saja. Nah, itu butuh diistiqomahkan. Kiai hikmah saya, pembimbing saya di dalam doa ini, dulu saya diperintahkan untuk riyadoh. Riyadohnya bagaimana? Riyadohnya 7 hari. Dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad dibaca minimal 1 kali habis sholat. Nah, kalau malamnya dibaca 40 kali. Tapi memang harus ada riyadohnya. Riyadohnya apa? Riyadoh tammah. Riyadoh tammah itu riyadoh yang tidak makan ziruhin wa ma kharaja minhu. Itu namanya riyadoh tammah. Orang hikmah memberikan wejangan kepada murid-muridnya, kepada juniornya. Mohon maaf, di hikmah itu adanya junior bukan murid ya. Mohon maaf, saya ulangi, di hikmah itu adanya junior. Jadi orang-orang hikmah itu memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada juniornya. Setiap mau riyadoh itu yang paling lama ya seumur, Pak Ustadz. Seumur itu berapa hari? Seumur ya 1 minggu dong. Kalau yang namanya riyadoh seumur berarti 1 minggu. Kalau bukan Ahad ya Senin. Kalau Senin balik lagi ke Ahad lagi. Nah, jadi orang hikmah itu memberikan wejangan, guru-guru atau pembimbing hikmah itu memberikan wejangan, kalau kamu riyadoh diawali dari malam Ahad. Ba'da maghrib itu sudah mulai baca. Ba'da maghrib misalkan mau baca doa nurun nubuwah atau doa nubuat ini dibaca minimal 1 kali.
Kemudian nanti ba'da isya 1 kali. Ba'dal maktubah lah ya. Ba'dal maktubah itu dibaca 1 kali, tapi puasanya 1 minggu. Itu karena memang seumur. Supaya apa? Supaya manfaatnya luar biasa. Lah nanti kalau setelah riyadhah silakan dibaca. Ba'dal maktubah 1 kali, malamnya 40 kali. Kenapa harus pakai 40 kali? Orang hikmah ghaibiyah itu akan senantiasa berkiblat bacaannya dalam bacaan wa idwa adna Musa arba'ina lailatan. Jadi tolok ukur pemikiran orang-orang hikmah ketika riyadhah itu yang dibaca minimal 40 kali. 40 itu dari istilah, dari angka mim. Mim itu 40. 40 dalam artian apa? Jasmani. 40 itu dalam artian unsur api, unsur bumi, unsur angin, dan unsur air ini supaya kosong dari pengaruh yang lain. Itu isyarah dari mim, artinya muhitum bil ilmi dzahiri wa muhitum bil ilmi batini, supaya dalam riyadhah dibaca 40 kali ini orang itu punya akhlak mim yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah. Lafal Muhammad kan mimnya ada 2. Berarti di situ puasa apapun, riyadhah apapun, amalan kalau tidak menyontoh baginda Nabi ya percuma. Nah, itu maksud dari dibacanya 40 kali. Nah, kemudian ada orang itu doa nubuat harus dibaca sekian kali, monggo. Itu kan urusan pribadi, urusannya pembimbing. Ada yang harus dibaca 92 kali. Apa alasannya? Alasannya karena lafal Muhammad jumlah angkanya 92. Ada yang harus dibaca 100 kali setiap malam. Apa alasannya? Alasannya tafaulan dengan ayat-ayat doa di dalam Al-Quran 100 kali. Oh, ini harus dibaca 129. Apa? Supaya mendapatkan khasiatnya lafal latif. Nah, itu teknis. Teknis pembimbing hikmah. Jadi mohon maaf, yang sederhana ba'dal maktubah dibaca 1 kali minimal, malamnya 40 kali, supaya apa? Kita bisa berakhlak dengan akhlak huruf mim yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kita biasakan dulu. Ketika kita sudah mendapatkan izin dari Allah, maka kita akan kelihatan semua berkahnya. Jadi simpulannya, khasiat atau fadilah doa nubuat minimal 360 khasiat atau 360 fadilah. Ya, demikian Ustaz.